Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Rian menarik napas dalam-dalam saat mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah gapura kayu tua yang menandai pintu masuk desa Sukamulya. Udara di sini terasa lebih lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Hutan yang mengelilingi desa tampak lebat dan seolah menelan cahaya matahari, menyisakan bayangan gelap yang membuat bulu kuduknya meremang. Sampai di sini saja, Mas. Saya nggak bisa lebih jauh lagi, ujar sopir mobil dengan nada gugup. Ia menolak menerima bayaran tambahan ketika Rian menawarkan. Rian melangkah masuk ke desa dengan tas di punggungnya. Jalanan tanah yang ia lalui terasa sepi, hanya sesekali terdengar suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Penduduk desa yang ia temui sekilas hanya menatapnya dengan ekspresi waspada, seakan kehadirannya membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Di warung kecil dekat balai desa, Rian memutuskan untuk bertanya pada seorang pria tua yang sedang duduk sambil menyeruput kopi hitamnya. "Permisi, Pak. Saya Rian, jurnalis. Saya dengar dari beberapa sumber kalau ada kejadian aneh di desa ini." Tentang kabut itu, pria tua itu terdiam. Matanya yang keruh menatap Rian dengan tajam sebelum akhirnya berbisik lirih, "Mas, kalau masih sayang nyawa, lebih baik pergi dari sini sebelum malam tiba." Kabut itu bukan sekadar kabut biasa. Sebelum Rian sempat bertanya lebih jauh, pria itu bangkit dan pergi begitu saja. Keheningan kembali menyelimuti warung. Pemilik warung pun hanya menggelengkan kepala ketika Rian mencoba menggali lebih dalam. Saat matahari mulai tenggelam, Rian memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah sederhana yang sudah diatur sebelumnya oleh temannya. Rumah itu terletak di pinggir desa, menghadap langsung ke hutan. Begitu memasuki rumah, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Tidak ada yang aneh selain fakta bahwa seluruh jendela sudah dipasangi papan kayu dari dalam. Malam pun tiba, jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Rian terbangun oleh suara gemerisik di luar rumah. Angin yang bertiup pelan membawa kabut yang mulai merayap masuk melalui celah pintu dan jendela. Lalu, terdengar suara lain, suara langkah berat di atas tanah basah, berjalan pelan mengitari rumahnya. "Dek," Rian menahan napas. Ia meraih kameranya dan berjalan perlahan ke arah jendela yang tak tertutup papan. Saat ia mengintip keluar, matanya hanya menangkap kabut pekat yang menggantung seperti tirai putih di udara. Lalu, langkah itu berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba fokus, mencari tanda-tanda keberadaan sesuatu di dalam kabut. Namun, yang terlihat hanya kehampaan. Tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar sangat dekat. Rian tersentak mundur, memegang dadanya yang hampir meledak karena terkejut. Ia mengatur napas, mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, saat ia menoleh ke arah pintu depan, sebuah bayangan hitam berdiri di balik kabut yang mulai menyelinap ke dalam rumah, dan pintunya perlahan terbuka dengan sendirinya. Malam itu, suara jangkrik terdengar samar di antara desir angin yang membawa hawa lembab khas hutan Kalimantan. Rian duduk di beranda rumah penginapannya, masih memikirkan kabut aneh yang menyelimuti desa Sukamulya setiap malam. Sejak tiba, ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan penduduk desa. Pak Darno, seorang tetua desa, menghampirinya dengan raut wajah serius. "Rian, dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali masuk ke hutan saat kabut turun. Ada sesuatu di dalam sana yang tidak boleh diganggu." Rian mengernyit. "Sesuatu seperti apa, Pak?" Pak Darno menghela napas panjang. "Jangan bertanya. Cukup patuhi larangan ini jika kau masih ingin pulang dengan selamat." Namun, larangan itu justru membakar rasa penasaran Rian.
Malam semakin larut, dan pikirannya terus berputar. Tak lama kemudian, seorang pemuda desa bernama Dika datang dan duduk di sebelahnya. "Kau juga penasaran, kan?" bisiknya. Rian mengangguk ragu. "Kau tahu sesuatu tentang hutan itu?" Dika tersenyum tipis. "Tak banyak yang berani membicarakannya. Tapi aku tahu satu tempat di pinggiran hutan yang mungkin bisa memberi kita petunjuk." Tanpa pikir panjang, Rian dan Dika menyelinap keluar dari rumah. Angin dingin menyambut mereka saat mereka berjalan menuju batas desa. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti pepohonan tinggi di tepi hutan. Suasana mencekam, seakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Mereka berhenti ketika melihat jejak kaki besar di tanah. Bentuknya tak seperti kaki manusia ataupun hewan yang dikenali. Jejak itu dalam, menunjukkan bobot makhluk yang luar biasa berat. Bau busuk menyengat tiba-tiba memenuhi udara, membuat Rian menutup hidungnya dengan tangan. "Dika, apa kau mencium itu?" bisiknya cemas. Dika mengangguk. "Aku rasa kita harus pergi sekarang." Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara napas berat. Nafas itu kasar, seperti suara dada yang berlubang dan kering. Kedua pemuda itu membeku di tempat, mata mereka mencari sumber suara di antara kabut yang semakin tebal. Sebuah bayangan besar mulai terlihat samar di kejauhan. Tingginya melebihi manusia normal, dengan bentuk tubuh yang ganjil. Rian merasa tenggorokannya kering, kakinya ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah terpaku. "Rian! Lari!" teriak Dika sambil menarik tangannya. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menerobos rerumputan dan dahan yang menjuntai. Suara langkah berat mengikuti mereka, semakin dekat. Sesekali Rian berani melirik ke belakang, tetapi yang terlihat hanya kabut pekat yang terus memburu. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka sampai di gerbang desa. Begitu mereka melewati batasnya, suara langkah berat itu berhenti. Seakan ada penghalang tak kasat mata yang menahan makhluk itu untuk masuk ke desa. Dika terengah-engah, menatap Rian dengan wajah penuh ketakutan. "Kita tak boleh melakukan ini lagi." Pak Darno tiba-tiba muncul dari dalam rumah, matanya tajam menatap mereka. "Kalian melanggar larangan. Kalian telah menarik perhatiannya. Sekarang, bersiaplah. Karena makhluk itu takkan berhenti mengawasi kalian." Angin malam bertiup lebih kencang, dan kabut semakin menebal di tepi hutan. Rian menelan ludah, menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Sejak kejadian di pinggiran hutan, Rian semakin penasaran dengan rahasia yang disembunyikan penduduk desa Sukamulya. Namun, setiap kali ia bertanya, hanya tatapan kosong atau gumaman lirih yang didapatkannya. Seolah-olah mereka takut untuk berbicara. Bahkan Dika, yang sebelumnya tampak berani, kini menghindari pembicaraan tentang hutan dan kabut. "Kau lebih baik pergi dari sini sebelum terlambat," bisik seorang wanita tua di pasar. Suaranya gemetar, matanya melirik ke sekeliling seakan takut sesuatu mendengar ucapannya. Malam itu, Rian duduk di kamar penginapannya, merenungkan semua yang terjadi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut mulai merayap masuk ke desa. Suara jangkrik mendadak hilang. Meninggalkan kesunyian yang mencekam, serak, 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 suara mencakar terdengar dari luar dinding rumah. Rian menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia berjalan pelan ke jendela dan mengintip keluar. Awalnya, hanya kabut tebal yang terlihat, menelan seluruh desa dalam keheningan yang menyesakan. Lalu, sesuatu muncul di balik kabut. Sosok itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya kurus kering dengan tangan yang panjang menjuntai. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya, atau tepatnya, ketidakhadirannya. Tidak ada mata, hidung,
atau mulut. Hanya rongga hitam yang menganga seperti jurang tanpa dasar. Rian membeku. Kakinya terasa lemas. Makhluk itu berdiri diam, menghadap ke arahnya. Tiba-tiba, kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan Rian lebih dekat. Rian bisa merasakan napasnya tercekat di tenggorokan. Dalam sekejap, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Jendela berembun akibat napasnya sendiri. Serak, 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 suara cakaran terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Rian berkedip. Makhluk itu menghilang. Hanya kabut yang tersisa, berputar-putar dengan lambat seperti menari dalam kesunyian. Namun, perasaan teror yang menusuk jantungnya tetap ada. Ia mundur perlahan dari jendela, tubuhnya bergetar hebat. Seketika, ketukan keras menggema di pintu. Duk! 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 Rian tersentak, nyaris menjerit. Ia menoleh ke arah pintu, menahan napas. Rian! Bukakan! Ini aku, Dika! Suara itu terengah-engah, terdengar panik. Dengan tangan gemetar, Rian membuka pintu. Dika berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Keringat membasahi dahinya. Kau juga melihatnya, kan? Tanya Dika. Suaranya gemetar. Rian tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dika menelan ludah. Kita harus pergi dari sini. Malam ini juga. Sebelum makhluk itu datang kembali, di kejauhan, dari dalam kabut yang semakin pekat, terdengar suara lirih yang menggema di antara pepohonan. Sebuah bisikan, memanggil nama Rian. Kabut malam masih menyelimuti desa Sukamulya saat Rian duduk di depan perapian kecil di rumah Pak Darno. Lelaki tua itu akhirnya setuju untuk menceritakan kebenaran yang selama ini ditutupi penduduk desa. Dulu, ada seorang dukun sakti bernama Gantar. Ia tinggal di hutan dan jarang berinteraksi dengan warga desa. Awalnya, kami pikir ia hanyalah pertapa biasa, tapi suatu hari seseorang melihatnya melakukan ritual aneh di tengah hutan, kata Pak Darno dengan suara berat. Rian menelan ludah. Rasa ingin tahunya bercampur dengan ketakutan. Ritual apa, Pak? Pak Darno menatap ke dalam api, seakan mencari keberanian untuk melanjutkan. Gantar memanggil sesuatu. Suaranya menggema di seluruh desa. Dan kabut tebal mulai turun lebih awal dari biasanya. Beberapa orang memberanikan diri mengintip dan melihatnya menggambar simbol-simbol aneh di tanah dengan darah binatang. Mereka yakin ia telah bersekutu dengan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi setelah itu? Warga marah. Mereka menangkap Gantar dan membawanya ke tengah desa. Ia dipukuli, diikat, dan dibakar hidup-hidup. Pak Darno menghela napas berat. Tapi sebelum api melahap tubuhnya, Gantar tertawa. Ia berteriak bahwa ia akan kembali dengan wajah yang tak bisa dikenali. Siapapun yang menatapnya akan dikutuk. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api yang membakar tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang begitu saja. Sejak saat itu, setiap kali kabut turun, makhluk itu muncul. Jantung Rian berdetak lebih cepat. Makhluk itu. Gantar. Pak Darno mengangguk pelan. Kami tidak tahu pasti. Yang jelas, sosok tinggi dengan wajah tanpa bentuk mulai muncul di desa. Beberapa orang yang melihatnya menjadi gila atau hilang tanpa jejak. Sejak itu, kami melarang siapapun masuk ke hutan saat kabut turun. Rian menatap jendela, melihat kabut pekat yang mulai menyelimuti desa. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Kalau begitu, kenapa masih ada yang nekat? Pak Darno menatapnya tajam. Karena rasa ingin tahu lebih berbahaya dari makhluk itu sendiri, Nak. Kau juga salah satunya. Sebelum Rian sempat membalas, suara mencakar terdengar dari luar. Sesuatu menggerayangi dinding rumah, suaranya seperti kuku panjang menyeret kayu.
Pak Darno langsung mematikan lampu minyak dan memberi isyarat agar Rian diam, hening. Kemudian, napas berat terdengar dari balik jendela. Perlahan, sesuatu bergerak di luar sana. Rian menahan napas, jantungnya serasa ingin meledak. Dengan sangat hati-hati, ia melirik ke celah tirai. Sosok itu berdiri di sana, tinggi, kurus, dengan wajah yang seakan tidak memiliki bentuk. Hanya rongga hitam di tempat mata dan mulutnya. Sosok itu diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kepala makhluk itu menoleh tajam ke arah Rian, seolah menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Seketika, suara jeritan panjang menggema di seluruh desa, lampu-lampu rumah penduduk langsung padam satu persatu, kabut semakin menebal, dan makhluk itu bergerak menuju rumah mereka. Dika menghilang tanpa jejak. Pagi itu, Rian mendapati rumah Dika kosong. Warga desa Sukamulya mulai berbisik-bisik, wajah mereka penuh ketakutan. Semalam sebelum hilang, Dika bersikeras ingin mencari tahu lebih dalam tentang makhluk dalam kabut. Kini, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia bilang ingin masuk lebih jauh ke hutan, kata seorang warga dengan suara gemetar. Rian mengepalkan tangannya. Kita harus mencarinya. Beberapa warga bersedia membantu. Pak Darno, yang sejak awal memperingatkan mereka, akhirnya ikut juga. Mereka memasuki hutan dengan langkah hati-hati. Semakin jauh ke dalam, udara semakin dingin dan lembab. Kabut mulai turun, merayap di antara pohon-pohon raksasa seperti jari-jari halus yang mencengkeram tanah. Di tengah perjalanan, Rian melihat sesuatu di tanah berlumpur. Sebuah kain robek, kotor dan basah. Ia memungutnya dan mengenali pola khas di kain itu. Ini baju Dika, bisiknya. Suasana semakin mencekam. Mereka saling bertukar pandang, lalu mendengar sesuatu. Srek. Srek, langkah berat terdengar dari dalam kabut. Rian menajamkan pandangannya. Di antara pepohonan, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Bayangan tinggi, lebih besar dari manusia biasa, berdiri diam di antara batang-batang pohon. Sejenak, hanya suara napas berat yang terdengar. Hahairerhaha. Hahairerhaha. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Cabang-cabang pohon bergoyang, kabut berputar di sekitarnya. Warga yang ikut mulai mundur. Sebagian menggenggam doa dalam bisikan ketakutan. Pak Darno menarik tangan Rian, memaksanya berbalik. Kita harus pergi sekarang. Bisik Pak Darno, suaranya penuh desakan. Namun, sebelum mereka bisa berlari, sesuatu muncul dari kabut. Sepasang mata gelap yang kosong, tanpa bola mata, menatap langsung ke arah mereka. Jeritan nyaring menggema di hutan, warga yang ketakutan langsung berlari kembali ke desa. Rian tersentak, tubuhnya hampir membeku di tempat. Namun, saat makhluk itu bergerak mendekat, ia memaksakan kakinya untuk berlari. Di belakangnya, terdengar langkah berat, cabang-cabang yang patah, dan suara napas kasar. Makhluk itu mengejar. Sesampainya di batas desa, Pak Darno segera menutup gerbang kayu besar. Warga berhamburan keluar, bertanya apa yang terjadi. Napas Rian tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dika. Rian terengah-engah. Dia masih di sana. Pak Darno menggeleng pelan. Jika dia sudah dipanggil oleh makhluk itu, kita tak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa meninggalkannya. Protes Rian. Kita harus kembali. Tunggu sampai kabut menghilang, kata Pak Darno lirih. Jika kita masuk lagi sekarang, kita tidak akan pernah kembali. Hening. Rian mengepalkan tangannya, hatinya memberontak, tetapi logikanya tahu Pak Darno benar. Malam itu, dia duduk di serambi rumah, menatap ke arah hutan yang kini tertutup kabut tebal. Dalam kabut itu, ia merasa sesuatu tengah menatap balik kepadanya, sesuatu yang lapar, dan menunggu.
Malam pun tiba, jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Rian terbangun oleh suara gemerisik di luar rumah. Angin yang bertiup pelan membawa kabut yang mulai merayap masuk melalui celah pintu dan jendela. Lalu, terdengar suara lain, suara langkah berat di atas tanah basah, berjalan pelan mengitari rumahnya. Dek, Rian menahan napas. Ia meraih kameranya dan berjalan perlahan ke arah jendela yang tak tertutup papan. Saat ia mengintip keluar, matanya hanya menangkap kabut pekat yang menggantung seperti tirai putih di udara. Lalu, langkah itu berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba fokus, mencari tanda-tanda keberadaan sesuatu di dalam kabut. Namun, yang terlihat hanya kehampaan. Tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar sangat dekat. Rian tersentak mundur, memegang dadanya yang hampir meledak karena terkejut. Ia mengatur napas, mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya imajinasinya saja, namun, saat ia menoleh ke arah pintu depan, sebuah bayangan hitam berdiri di balik kabut yang mulai menyelinap ke dalam rumah, dan pintunya perlahan terbuka dengan sendirinya. Rian melangkah perlahan di antara semak-semak lebat yang menutupi jalannya. Udara di sekitar semakin dingin, dan kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan. Ia mengikuti jejak samar yang ia temukan di dekat tempat terakhir Dika terlihat. Langkah kakinya terhenti saat ia melihat celah sempit di antara bebatuan besar. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya ke dalam. Dengan hati-hati, Rian masuk ke dalam celah tersebut. Begitu melewati lorong gelap yang sempit, ia tiba di sebuah ruangan luas yang diterangi cahaya redup dari celah-celah di atas gua. Udara di dalam terasa pengap, dan aroma anyir darah menyengat hidungnya. Dinding gua dipenuhi simbol-simbol aneh yang terukir dalam formasi melingkar. Seolah-olah ada sebuah pola tertentu yang sedang dibuat. Di tengah gua, sebuah altar batu tua berdiri kokoh. Permukaannya dipenuhi bercak-bercak merah kecoklatan yang telah mengering, bekas darah. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan sembarang tempat, ini adalah tempat untuk ritual. Namun, pertanyaan besar memenuhi benaknya, siapa yang masih menjalankan ritual ini? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari dalam gua. Rian buru-buru bersembunyi di balik bebatuan besar. Napasnya tertahan saat melihat beberapa penduduk desa memasuki gua dengan wajah serius. Mereka mengenakan jubah hitam kusam, dan masing-masing membawa lilin yang menyala. Salah satu dari mereka, Pak Darno. Ritual harus tetap dilakukan. Jika tidak, arwah Gantar akan semakin murka. Suara Pak Darno terdengar tegas, namun juga mengandung ketakutan. Tapi, Pak, kita sudah melakukan ini bertahun-tahun. Makhluk itu tetap muncul di dalam kabut, sahut salah seorang warga dengan nada putus asa. Itu karena ada yang telah mengusik keseimbangan. Dika, bocah itu sudah terlalu jauh menggali masa lalu, jawab Pak Darno. Dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Jantung Rian berdegup kencang. Dika, apa yang mereka lakukan padanya? Tiba-tiba, terdengar suara erangan samar dari sudut gua. Rian melirik ke arah suara itu dan melihat sebuah lubang kecil di lantai gua. Dalam kegelapan, ia samar-samar melihat sesosok tubuh tergolek lemah. Dika, namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Udara di dalam gua tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lilin-lilin yang dipegang para penduduk mulai bergetar, lalu padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti mereka. Jangan bergerak, bisik Pak Darno ketakutan. Sebuah suara berat, seperti desahan napas yang sangat dalam, bergema dari dalam gua. Rian membeku. Dari kegelapan, sosok tinggi dengan wajah tanpa bentuk muncul perlahan. Makhluk itu berdiri di belakang salah satu penduduk desa. Yang tidak menyadari kehadirannya, dalam sekejap,
tangan hitam panjang makhluk itu meraih kepala si penduduk. Jeritan melengking memenuhi gua saat tubuhnya terangkat dan terpelintir dengan suara retakan mengerikan. Rian menahan napas, mencoba menahan teriakannya sendiri. Ia tahu, jika ia bersuara, ia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Pak Darno berusaha membaca mantra dengan suara gemetar, tapi sebelum ia menyelesaikannya, makhluk itu menoleh ke arahnya. Hanya dalam satu kedipan mata, Pak Darno terlempar ke dinding gua, kepalanya menghantam batu dengan bunyi gedebuk keras. Ia terkulai, tidak bergerak. Rian tahu ini saatnya. Ia berlari ke arah Dika, menarik tubuh lemah sahabatnya keluar dari lubang. Tapi suara napas berat kembali terdengar, mendekat ke arahnya. Tanpa menoleh, Rian menyeret Dika dan berlari sekencang mungkin keluar dari gua. Begitu mencapai mulut gua, kabut pekat menyambut mereka. Namun, Rian tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, mereka harus keluar dari tempat terkutuk ini sebelum makhluk itu mengambil nyawa mereka juga. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menelan seluruh desa Sukamulya dalam selimut putih yang pekat. Udara dingin menggigit, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menyengat, bau busuk yang menguar di antara kabut. Rian berdiri di depan rumahnya, matanya menatap nanar ke jalan desa yang mulai menghilang ditelan kabut. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat, menyeret sesuatu di atas tanah. Jantungnya berdetak lebih kencang, lalu, samar-samar, sosok itu muncul, makhluk tinggi dengan tubuh kurus kering, kulitnya seperti daging busuk yang terkelupas. Wajahnya tetap seperti sebelumnya, tidak berbentuk. Hanya rongga hitam menganga di tempat seharusnya ada mata dan mulut. Tangannya yang panjang dan kurus terjulur ke depan, seolah mencari sesuatu dalam gelap. Teriakan mulai pecah dari rumah-rumah warga. Astaga! Itu dia! Seseorang berteriak dari dalam rumah, diikuti suara pintu dan jendela yang ditutup dengan tergesa-gesa. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah yang menghitam, seolah menghisap kehidupan dari bumi tempatnya berpijak. Rian menahan napas saat melihat salah satu warga, seorang pria tua, mencoba lari ke dalam rumahnya. Namun, begitu kabut menyelimutinya, ia menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya kehampaan. Rian mundur beberapa langkah, otaknya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya gemetar, rasa takut menggenggam erat setiap sarafnya. Di tengah kabut yang kian pekat, sebuah pemandangan lain membuatnya semakin ngeri. Pak Darno berdiri di tengah jalan, sendirian, tepat di hadapan makhluk itu. Pak Darno, keluar dari sana! Rian berteriak, namun suara gemetarannya terasa sia-sia. Pak Darno tidak bergerak. Kepalanya mendongak sedikit, matanya menatap lurus ke arah makhluk tersebut. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa Rian dengar dengan jelas, lalu makhluk itu berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti desa. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan, tertiup angin dingin. Rian menahan napas, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Makhluk itu tidak bergerak. Pak Darno pun tetap diam di tempatnya. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya, perlahan, lalu menunjuk ke arah Pak Darno. Rian ingin berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Dalam sekejap, angin kencang berhembus, kabut semakin tebal hingga menutupi seluruh tubuh Pak Darno dan makhluk itu. Rian memicingkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Namun, ketika kabut mulai menipis, Pak Darno sudah tidak ada di sana, hanya makhluk itu yang tersisa, dan kini, ia berbalik menghadap Rian, darahnya terasa membeku. Makhluk itu berjalan perlahan ke arahnya, tubuhnya bergoyang seperti boneka rusak.
Suara napas beratnya terdengar jelas, memenuhi udara malam. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Rian berlari. Kakinya menendang tanah basah, melewati rumah-rumah yang sunyi. Di belakangnya, ia bisa merasakan sesuatu bergerak mendekat. Udara menjadi lebih dingin, membuat paru-parunya terasa sakit. Ia tidak berhenti. Tidak boleh berhenti, sampai akhirnya, ia mencapai rumahnya dan membanting pintu. Napasnya terengah-engah. Ia merosot ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Dari balik jendela, ia melihat kabut masih bergulung di luar sana. Namun, makhluk itu sudah menghilang. Rian menutup matanya sejenak. Mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi ia tahu, ini belum berakhir, makhluk itu masih ada, dan sekarang, ia mungkin sedang mengawasinya. Malam di desa Sukamulya semakin pekat. Kabut tebal merayap seperti tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menelan desa. Rian berdiri di depan rumah Pak Darno, napasnya berat setelah mendengar kebenaran yang baru saja diungkapkan. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah tumbal. Suara Pak Darno bergetar. Orang yang dikutuk harus bersedia menyerahkan dirinya. Rian menelan ludah. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan menyesakkan. Para warga yang berkumpul di sekitar mereka saling bertatapan, ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari ujung jalan desa. Semua orang menoleh. Dari dalam kabut, sesosok tubuh muncul perlahan. "Dika!" bisik Rian dengan suara tercekat. Dika berjalan mendekat, tetapi ada yang salah dengannya. Matanya kosong, tidak ada kilasan kehidupan di dalamnya. Tubuhnya tegap, tetapi gerakannya seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat ia membuka mulutnya, suara yang keluar bukan miliknya. Waktunya sudah tiba. Suara itu dalam, bergema, dan tidak wajar. Bulu kuduk Rian berdiri. Beberapa warga langsung berteriak dan mundur ketakutan. Pak Darno memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya maju, menghadapi Dika dengan wajah penuh kesedihan. "Kau telah dirasuki," gumam Pak Darno. "Gantar. Kau di dalam sana, bukan?" Dika tersenyum, senyum aneh yang sama sekali bukan miliknya. "Kutukan ini harus berlanjut, Darno. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi." Pak Darno mengepalkan tangannya. "Dika bisa bebas jika dia bersedia mengorbankan dirinya, bukan?" Dika, atau makhluk yang ada dalam dirinya, tertawa kecil. "Jika ia menginginkannya." Sejenak, suasana menjadi sunyi. Rian menatap Dika dengan campuran ketakutan dan kebingungan. "Dika." Ia mendekat perlahan. "Kalau kau bisa mendengarku, tolong lawan ini. Kau bukan dia." Tiba-tiba, tubuh Dika menegang. Matanya berkedip cepat, seolah ia sedang berjuang melawan sesuatu di dalam pikirannya. Dadanya naik turun, dan ia mulai mengeluarkan suara lirih. "Rian. Aku takut." Sekelebat bayangan gelap muncul di belakangnya. Makhluk itu, tinggi, kurus dengan wajah tanpa bentuk, mendekap Dika dari belakang. Cakar hitamnya menempel di bahu pemuda itu. "Kau harus memilih, Dika." Suara makhluk itu menusuk telinga. "Bertahan dan lihat semua orang mati, atau serahkan dirimu." Dika menatap Rian. Air matanya mulai mengalir. "Rian, aku tidak ingin mati." Jantung Rian berdegup kencang. "Akan ada cara lain." "Harus ada cara lain. Kita tidak punya waktu." Pak Darno berteriak. Dika menunduk. Tangannya gemetar. Aku tidak bisa." Tiba-tiba, tubuhnya tersentak.
matanya kembali kosong, dan makhluk di belakangnya tertawa pelan. Sudah kuputuskan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, tubuh Dika melayang ke udara. Ia menjerit kesakitan saat bayangan itu semakin menyatu dengannya. Darah mulai mengalir dari mata dan mulutnya. Dika! Rian berlari ke depan, tetapi Pak Darno menahannya. Terlambat. Suara Pak Darno lirih. Ia sudah memilih. Dalam sekejap, Dika menjerit keras sebelum tubuhnya tersedot ke dalam kabut. Jeritannya memantul di seluruh desa, menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Kabut berputar-putar, lalu tiba-tiba menghilang, hening. Rian jatuh berlutut. Hanya tanah basah yang tersisa di tempat Dika berdiri tadi. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Seolah Dika tidak pernah ada, Pak Darno menarik napas dalam. Kutukan itu untuk sementara telah berhenti. Rian mengepalkan tangannya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tahu sesuatu masih belum selesai. Sesuatu masih mengawasi mereka, menunggu di balik kegelapan hutan, dan ia bersumpah akan mencari jawabannya. Rian menggenggam erat gagang kapak di tangannya, napasnya memburu. Cahaya obor yang dibawanya bergetar, memantulkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding gua. Ia berdiri di depan altar tua yang penuh dengan bekas darah mengering, simbol-simbol aneh terukir di sekelilingnya. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut, gumamnya, suara penuh tekad. Ia mengangkat kapak tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan altar. Namun, saat mata kapak hampir menghantam batu, udara di sekitarnya berubah. Suhu mendadak turun drastis. Napasnya berembun, lalu terdengar suara, tesererererkakaka, tesererererkakaka. Suara napas berat, kasar, seperti sesuatu yang berusaha menyeret dirinya keluar dari kegelapan. Bulu kuduk Rian berdiri. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dari bayang-bayang gua yang kelam, makhluk itu muncul. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun. Kulitnya hitam pekat, seolah terbuat dari kabut yang menggumpal. Wajahnya, atau yang seharusnya menjadi wajahnya, hanyalah rongga gelap dengan mata hitam kosong yang bersinar redup. Kau melawan, suara itu bergema di dalam kepalanya, bukan di telinga. Rian menggigit bibir, berusaha menahan ketakutan yang mulai menjalar di dadanya. Ia kembali mengangkat kapak, tetapi sebelum ia bisa bergerak, makhluk itu melangkah maju. Kau tidak akan bisa menang. Seketika, mata hitam itu menatap lurus ke dalam mata Rian. Dunia di sekitarnya berputar. Jantungnya berdetak kencang, seolah ada sesuatu yang mencengkeram kepalanya, menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Suara-suara aneh bergema di dalam kepalanya, jeritan Dika, tangisan warga desa, bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Tidak. Rian berusaha melawan, tetapi kepalanya terasa semakin berat. Pandangannya mengabur. Lututnya melemas. Ia hampir terjatuh. Namun, di sela kegelapan yang menyelimuti pikirannya, ia melihat sesuatu. Wajah Dika tersenyum samar. Kita harus menghentikannya, Rian. Seketika, kesadarannya kembali. Dengan sisa tenaga, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak keras, mengayunkan kapak ke altar. Brak, batu tua itu pecah berkeping-keping. Cahaya merah keluar dari retakan altar, lalu seketika meledak. Gua berguncang hebat. Suara jeritan nyaring terdengar, memekakkan telinga. Makhluk itu mundur selangkah, tubuhnya mulai bergetar. Kabut hitam yang membentuk wujudnya berputar-putar, seolah tertarik ke dalam kehampaan. Tidak, suara itu bergema di seluruh gua saat makhluk itu mencakar-cakar udara. Mencoba bertahan. Namun, semakin altar hancur, semakin tubuhnya melemah. Rian jatuh terduduk, dadanya naik turun, tetapi ia tetap menatap ke depan.
Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari dalam tubuh makhluk itu, sosok Dika muncul. Dika tersenyum, matanya yang semula kosong kini kembali bersinar. "Terima kasih, Rian." Seketika, tubuhnya larut dalam kabut yang berputar, menghilang bersama makhluk itu. Gua runtuh. Rian bergegas bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar. Saat ia keluar dari gua, angin dingin menerpa wajahnya, dan yang lebih mengejutkan, kabut di desa mulai menghilang. Kutukan itu akhirnya berakhir, namun, Rian tahu, sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Rian terjatuh di tanah, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar, tangannya masih menggenggam gagang kapak yang kini penuh retakan. Gua di sekelilingnya bergetar hebat, suara jeritan memenuhi udara, menggema di dalam kepalanya. Tidak, makhluk itu meronta, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran kabut yang berputar semakin liar. Dika berada di sampingnya, wajahnya tenang, seolah sudah menerima nasibnya. "Rian, jaga dirimu," itu adalah kata-kata terakhir Dika sebelum tubuhnya larut dalam kabut pekat. Sesuatu di dalam dada Rian terasa hancur. Ia ingin meraih sahabatnya, tetapi angin yang begitu kuat mendorongnya ke belakang. Gua mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Cahaya merah menyala dari retakan altar yang telah ia hancurkan. Dengan sisa tenaganya, Rian berlari keluar, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Begitu ia keluar dari gua, dunia terasa berbeda. Kabut yang tadinya begitu tebal kini mulai menipis, berputar sekali lagi sebelum perlahan-lahan menghilang. Udara malam yang dingin berubah hangat. Suara hutan yang semula sunyi kini kembali dipenuhi gemerisik daun dan kicauan burung. Ia berdiri di depan hutan, melihat ke arah desa Sukamulya. Tetapi, tidak ada apa-apa di sana, hanya tanah kosong, rerumputan liar yang tertiup angin. Tidak ada rumah, tidak ada jalanan desa, tidak ada sumur tua di tengah alun-alun. Seakan-akan desa itu tidak pernah ada. Rian mengerjapkan mata, berharap ini hanyalah pengaruh kelelahan. Ia berlari ke tengah tanah lapang itu, berharap menemukan sesuatu, jejak kaki, pecahan kayu rumah, apapun yang bisa membuktikan bahwa desa itu nyata. Namun, tidak ada yang tersisa. Ia berlutut di tanah, tangannya meremas tanah yang lembab. Jantungnya berdetak kencang, kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Apa semua ini hanya mimpi? Tidak mungkin. Ia ingat setiap detail, suara makhluk itu, tatapan kosong Dika, altar yang ia hancurkan. Luka-luka di tubuhnya nyata, napasnya masih tersengal karena kelelahan. Tetapi desa itu, desa yang menjadi rumah bagi banyak orang, desa tempat ia berbincang dengan Pak Darno, desa tempat ia dan Dika tumbuh bersama, tidak ada lagi. Lenyap dalam kabut, matahari mulai naik di ufuk timur, sinarnya hangat menyentuh kulit Rian. Ia memejamkan mata, merasakan ketenangan aneh yang menyelimuti tubuhnya, namun, jauh di dalam pikirannya, sesuatu berbisik, bahwa ini belum berakhir, bahwa sesuatu masih mengintainya, bahwa kutukan itu masih ada, dan mungkin, suatu hari nanti, kabut itu akan kembali.